Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul lagi. Meskipun masih secara online, kita bersyukur kita bisa bersekutu, beribadah, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Saya yakin kita semua sehat semua dan masih bisa beraktivitas sampai pada hari ini. Sebelum kita akan mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan beberapa doa kepadamu ya Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persekutuan kami. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, beri kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah nama-Mu yang kudus. Kami mau katakan, seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Rekan-rekan di rumah, saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai bangsa dan negara kita, sehingga semua situasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan aman. Mari kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersatu, berkumpul bersatu hati ingin berdoa untuk keamanan negara ini Tuhan.
seperti yang Kau tahu di tengah pandemi ini keamanan negara ini semakin anjlok Tuhan. Banyak kriminalitas meningkat, tapi kami yakin kuasa tangan-Mu tidak lepas dari bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya di momen Natal dan Tahun Baru ini Engkau turun tangan untuk menjaga keamanan negara ini Tuhan. Biar Engkau memberkati, berikan hikmat bagi Presiden kami Jokowi serta jajarannya di atas, yang dari paling tinggi sampai paling bawah. Biar Engkau yang memberkati, memberikan mereka hikmat sehingga sampai tutup tahun ini dapat menjaga keamanan negara ini dengan baik, sehingga pada tahun depan kami dapat menjalani kehidupan kami dengan normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi. Dengan lebih sungguh kita mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Sekali lagi, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, rekan-rekan sekalian, beberapa hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Mungkin bagi rekan-rekan, perayaan Natal tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, dan kita juga mungkin merasakan banyak kekecewaan, kesedihan dalam hidup kita ketika mimpi-mimpi kita di tahun ini banyak yang belum terlaksana. Tetapi marilah kita kembali mengingat arti Natal yang sesungguhnya, di mana Tuhan Yesus lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Mari kita mau mempersiapkan hati untuk menyambut Natal di tahun ini dengan sebuah pujian, Natal di hatiku. Seperti palungan layaklah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
sebab Natal akan berarti. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Teman-teman sekalian, saat ini juga saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama berdoa. Kita mau berdoa untuk perayaan Natal, tidak hanya di gereja kita, tetapi di seluruh gereja di dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, meskipun berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Meski Tuhan Engkau tahu banyak pergumulan kami yang sudah kami alami sepanjang tahun ini, namun kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu tidak kurang panjang untuk setiap kami, untuk melindungi setiap kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menyambut kelahiran-Mu ya Bapa. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai setiap rangkaian acara kami yang juga dilaksanakan secara virtual ya Bapa dikarenakan pandemi. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami, setiap acara-acara kami, setiap orang-orang yang terlibat dalam acara nanti ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang nanti akan mengikuti acara ya Bapa. Tuhan yang berikan kesehatan kepada mereka. Kiranya juga Tuhan, kami boleh merasakan sukacita oleh karena Tuhan Yesus akan lahir, bukan karena oleh keterbatasan acara kami, namun oleh karena kami boleh merasakan kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini. Oleh karena kesehatan, kemampuan untuk kami beraktivitas dalam setahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami nanti ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku
rasakan selalu. Indahnya sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, indahnya Natal di hatiku. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada malam hari ini. Meskipun memang kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kita masih bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, kesibukan dalam hidup kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu yang menyegarkan kami dan juga menegur, menghibur setiap kami pada malam hari ini. Ajarilah kami dengan firman-Mu Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berkati waktu ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk membaca satu buah firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman, ini adalah bagian dari kisah orang-orang Majus yang bertemu dengan Kristus pada saat itu. Ini adalah potongannya saja. Mereka pada saat itu datang ke hadapan Kristus. Petunjuknya hanya satu, yaitu bintang. Bintang yang ada di atas tempat Kristus tinggal. Orang-orang Majus ini bukan orang-orang asli Israel. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh, dan petunjuk mereka satu-satunya cuma bintang itu. Dan di kisah lainnya kita lihat juga ada orang yang mendapatkan petunjuk dari malaikat, yaitu siapa? Pertama itu Maria, tentang dia akan mengandung seorang anak Allah, yaitu Yesus Kristus, itu dari malaikat. Dan juga Yusuf didatangin malaikat dari mimpinya. Dan yang ketiga, kisah yang terkenal juga, yaitu gembala-gembala di padang yang didatangi oleh malaikat. Nah, di zaman itu ketika malam Natal pertama, ketika Kristus datang, hal-hal yang ajaib itu terjadi. Malaikat datang memberitakan kelahiran Kristus. Bintang di langit yang terang yang tepat di atas tempat Kristus lahir itu ada sebagai petunjuk orang-orang yang ingin datang ke hadapan Kristus. Nah, hari-hari ini itu tidak lagi terjadi. Natal sebentar lagi kita akan rayakan. Bahkan ada yang sudah merayakan. Tetapi bintang terang itu tidak ada. Malaikat juga tidak ada. Apakah artinya Tuhan diam? Atau apakah artinya juga Tuhan merasa tidak perlu lagi memberitakan kelahiran Yesus Kristus? Bukan demikian. Tuhan pada zaman itu memang menggunakan bintang dan para malaikat untuk memberitakan kelahiran Kristus, karena pada saat itu belum ada orang percaya yang dapat memberitakan tentang kelahiran Kristus. Tetapi sekarang Tuhan memakai kita sebagai bintang-bintang, malaikat-malaikat yang membawa orang-orang datang kepada Kristus melalui hidupnya, melalui perkataannya, melalui Injil yang diberitakan. Tuhan memakai mereka agar mereka dapat datang menyembah Kristus seperti orang-orang Majus datang karena bintang itu, menyembah, memberikan persembahan, sujud di hadapan Kristus. Mari teman-teman, meskipun
malam Natal kita tahun-tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita bisa merayakan bersama-sama orang banyak, jemaat Tuhan bersama-sama. Tetapi biarlah makna Natal itu sendiri tetap hidup dalam hidup kita. Kita tetap menjadi bintang-bintang terang itu yang membawa orang-orang datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mengingat kembali kasih Tuhan melalui momen Natal yang kami rayakan. Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami sekali lagi bagaimana Tuhan, inisiatif Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kasih yang telah kami rasakan ini kami bagikan juga kepada orang-orang banyak di luar sana. Biar kami yang menjadi alat Tuhan, bintang Tuhan, dan malaikat Tuhan yang memberitakan Injil kepada orang-orang banyak yang belum mengenal Tuhan, belum diselamatkan oleh kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pakai kami, ampuni segala kesalahan kami, kecuekkan hati kami jikalau tidak ada rasa peduli dalam hati kami sebelum-sebelumnya. Tuhan tolong tumbuhkan rasa peduli itu dalam hati kami kepada orang-orang yang belum percaya di luar sana, agar kami boleh menjadi seperti bintang yang Tuhan taruh di atas tempat kelahiran Kristus, menuntun orang-orang datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian ibadah kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah ataupun yang dimanapun kalian berada boleh terberkati melalui pelayanan kami pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang ingin beraktivitas, silakan beraktivitas kembali, ataupun teman-teman yang ingin beristirahat, selamat beristirahat. Dan juga saya mengingatkan kembali, hari Minggu ini ada ibadah kebaktian umum secara konvensional maupun online. Untuk konvensional teman-teman bisa mendaftarkan pada link di bawah ini, dan untuk online langsung lihat di YouTube GKI Palembang. Sekian Warta pada malam hari ini. Minggu depan kita akan kembali bertemu melalui Zoom. Sampai jumpa kembali. God bless you.